Hai netizen Budiman, balik lagi sama saya Hatta. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas salah satu buku yang sangat fenomenal, yaitu Thinking Fast and Slow yang ditulis oleh Daniel Kahneman. Sorry kalau misalnya last name-nya salah ya. Jadi Daniel ini adalah seorang profesor di bidang psikolog, dan yang bikin gua sangat ngefans sama beliau nih, Daniel ini adalah penerima Nobel di bidang ekonomi, padahal dia itu bukan profesor di bidang ekonomi. Jadi nggak kebayangkan gokilnya beliau ini. Nah, di buku ini beliau mengkelompokkan dalam mengambil keputusan itu ada dua, yaitu sistem 1 sama sistem 2. Sistem 1 itu fast, sistem 2 itu adalah slow. Jadi sesimpel bahwa ada kalanya kita itu menggunakan sistem 1 sama sistem 2. Sistem 1 ya berarti kita menggunakan intuisi gitu. Sistem 2 kita mikir dulu baru bikin keputusan. Nah, ada plus minusnya di sistem 1 sama sistem 2 ini. Sistem 1, karena dia itu cepat, kecenderungan dia itu adalah subjektif. Ini minusnya ya, subjektif dan sering banget bikin salah. Karena kenapa? Ya judging gitu. Ya kita bayangin kita ngelihat ketemu orang pertama kali, belum mengulik dia itu siapa, kan sering banget kan kita salah menilai orang. Ya sesimpel itu. Lah, plusnya itu apa? Saat orang gunakan sistem 1, plusnya itu adalah effortless. Bener-bener effortless, karena kenapa ya, judging lu nggak perlu melakukan validasi, nggak perlu melakukan verifikasi. Biasanya sistem 1 ini digunakan pada saat kondisi emang urgent, pada kondisi yang emang mempertaruhkan nyawa orang. Jadi misalnya nih barusan ada tabrakan, kan nggak mungkin kan kita mikir dulu, googling dulu bagaimana menyelamatkan orang saat tabrakan, kan nggak gitu. Biasanya kita gimana nyelamatin orang itu, ya gunakan feeling aja, gunakan intuisi kita, gunakan pengalaman kita. Misalnya di film-film, gimana sih nyelamatin orang yang tabrakan. Itu sistem 1. Sistem 2 sekarang lah. Sistem 2 ini lebih slow. Ya bukan lebih slow sih, emang sistem 2 ini slow, sorry. Jadi kapan kita menggunakan ini dan plus minusnya itu apa? Nah, biasanya sistem slow ini harus kita gunakan saat emang kondisinya nggak urgent. Karena kenapa? Memang sistem 2 ini butuh effort. Butuh effort karena kita harus melakukan validasi, melakukan verifikasi, so on and so forth. Dan juga yang kedua itu adalah lambat. Jadi saat kita ditanya sesuatu, kita belum nggak langsung bisa jawab gitu. Jadi emang kelihatannya slow. Tapi positifnya, ini menghindarkan kita dari kesalahan yang kita buat karena kita mengandalkan intuisi dan subjektivitas kita. Gitu. Jadi, bagaimana dong? Kapan kita menggunakan sistem 1 sama sistem 2? Seperti yang gue jelasin tadi, kalau emang kondisinya memang urgent, dan itu misalnya mempertaruhkan nyawa orang lain, ada kecelakaan, ada kebakaran, use sistem 1. Kalau misalnya emang nggak urgent banget, ya gunakan sistem 2. Karena itu menghindarkan kita dari kesalahan. Sebagai contoh misalnya saat ini tuh sering banget kita ngelihat di Instagram ataupun di sosial media kita sering banget kan melihat foto orang, kemudian kita ngomentarin foto orang, ngomentarin kegiatan orang lah. Itu tendensinya kita menggunakan sistem 1. Karena kenapa? Karena jarang banget kan kita ngelihat foto orang atau judging orang kemudian gua harus verifikasi, itu jarang banget terjadi. Jadi misalnya ada artis misalnya ke rumah sakit bersalin gitu, padahal dia belum punya suami, terus langsung aja judging, wah ini ke rumah sakit bersalin hamil di luar nikah. Dan seperti netizen yang saat ini kita lihat bersama di Lambe-Tura. Jadi kayak gitu. Jadi sering banget kita menggunakan sistem 1 untuk hal-hal yang nggak urgent. Padahal kalau misalnya bisa aja dia itu ke rumah sakit bersalin nganterin saudaranya gitu, ya kan? Jadi benar-benar gunakan sistem 1 itu secara bijaksana, dan kalau misalnya penting aja. Dan kalau misalnya butuh klarifikasi ataupun teman-teman itu nggak tahu ini benar atau salah, please use sistem 2. Sebenarnya pada otak kita itu sudah sering banget gunakan sistem 1. Karena ketemu orang kan kita kan pasti judging di orang ini kayak gimana sih. Tapi pilihan ada pada kita. Sebenarnya kita mau nyampein atau enggak. Gitu. Kalau misalnya kita itu mau nyampein, kalau misalnya kita itu udah judging,
dan kita tahu itu kita belum klarifikasi, pilihan di tangan kita. Kita mau ngungkapin atau enggak. Kalau gua itu nggak bakal ngungkapin karena satu, bukan urusan gua. Kedua, kalaupun misalnya salah nih gua, itu mempertaruhkan kredibilitas gua. Nah, lo nggak mau kan misalnya dikatain tukang gosip kan. Nah, itu dia. Nah, kurang lebih seperti itu sistem 1 sama sistem 2. Gua kasih tes sedikit untuk sebenarnya teman-teman ini cenderung menggunakan sistem 1 atau sistem 2. Let's say ya, gini. Gua kasih tebakan. Gua beli sepatu sepak bola dan bola sepak bola seharga 1.500.000. Terus harga sepatunya itu 1 juta lebih mahal daripada bola tersebut. Pertanyaannya, berapakah harga bola tersebut? Jadi in total 1.500.000. Harga sepatunya itu 1 juta lebih mahal daripada harga bola. Berapakah harga bola itu? Gue hitung ya. 1, 2, 3. Kalau kalian jawab itu harga bolanya itu 500.000, kalian masih gunakan sistem 1. Karena kenapa? Perhatikan baik-baik pertanyaan gue ya. Gue beli sepatu sama bola harganya 1.500.000. Sepatunya harganya 1 juta lebih mahal daripada harga bola. Berarti harga bolanya berapa? 250.000 dan harga sepatunya itu adalah 1.250.000 karena 1 juta lebih mahal. Nah, itulah membuktikan kalau misalnya jawaban teman-teman tadi itu 500, berarti kalian masih menggunakan sistem 1, which is itu normal. Cuma itu berada di pilihan kita, di genggaman kita mau nyampein atau enggak gitu. Nah, di buku ini juga membahas bagaimana kita tidak disarankan menggunakan emosi kita yang cenderung subjektif untuk melakukan decision yang berhubungan dengan uang. Gitu. Jadi kalau saya ada decision berhubungan dengan uang, dengan bisnis, itu tinggalkan di rumah kalau katanya Daniel. Sebagai contoh gini, dia tuh ada use case menarik. Jadi kalian ada 2 pilihan. Yaitu pilihan pertama, itu kalian dikasih uang 1 juta, teman-teman dikasih uang 1 juta, tapi ada pilihan bakal dikasih tambahan 500.000 atau ikut taruhan yang dimana 50% dari uang 1 juta itu kalau menang dapat 1 juta lagi. Ya, pilihan A, teman-teman dikasih 1 juta terus ditambah 500.000 atau mempertaruhkan 50% dari uang itu dan dapetin 1 juta. Jadi pilihan pertama ini ada 2 pilihan gitu. Ya. Kemudian pilihan kedua adalah teman-teman dikasih uang 2 juta, kemudian dikasih pilihan lagi, duitnya diambil 500.000 atau mempertaruhkan 50% dari uang 2 juta itu dan bakalan kalau misalnya menang dibalikin 1 juta. Gitu. Kebayang ya? Nah, most likely karena manusia itu orang ya adalah sisi emosionalnya, itu pilih yang A. Karena kenapa? Karena yang A ini nggak kehilangan. Sisi emosional manusia itu takut kehilangan. Yang B kan diambil 500.000 tuh, ya kan? Jadi sisi emosionalnya kayak gitu. Nah, yang benar kayak gimana? Yang benar B. Karena kenapa? Opsinya lebih banyak. Yang A, opsinya itu cuma apa? Kalau misalnya kalah, itu kalau misalnya dapat 500.000 ya dapat 500.000. Dan kalau misalnya taruhannya tadi kalah, dia dapat 500.000. Kalau misalnya dia taruhannya menang, dapat 1.500.000. Kebayang ya? Dia diambil 500.000, kalau menang dikasih 1 juta, which is ya sama-sama 1.500.000. Jadi pilihannya dia itu cuma 2, 500.000 sama 1.500.000. Yang B itu pilihannya lebih banyak. Dia tadi gimana? Dikasih uang 2 juta. Pilihan pertama adalah diambil 500.000, which is 1.500.000 sisanya. Kemudian, atau pilihan lainnya, dia mempertaruhkan 50% duitnya, yaitu 1 juta. Kalau misalnya kalah ya hilang, kalau menang dia dapat 2 juta. Dia punya 3 pilihan. Tadi itu dia beli 500.000, dia dapat duit 1.500.000. Kalau kalah taruhan dia menang 1 juta. Kalau menang kalau kalah taruhan cuma dapat 1 juta. Kalau menang taruhan bakalan dapat 2 juta. Ya kan? Pilihannya ada 3. A cuma 2 pilihan. Jadi kalau misalnya secara logika dan probabilitas ya yang B, karena optimal benefit yang didapetin di B itu juga bisa gitu. Jadi kalian cuma dikasih 2 juta, diambil 500.000, mau aman ya udah dapat 1.500.000. Kalau misalnya pingin lebih ya udah taruhan
Jadi seperti itu. Kebayang ya? Jadi memang seperti itulah sistem di otak kita bekerja. Jadi tadi yang pertama kita ada sistem 1 sama sistem 2. Sistem 1 itu sangat normal ada di otak kita, tapi untuk menyampaikan keputusan atau membuat keputusan berdasarkan sistem 1 itu adalah di tangan kita. Ya kan? Gunakan sistem 1 kalau misalnya keadaannya emang urgent banget, kalau enggak gunakan sistem 2. Kemudian yang ketiga itu adalah kalau misalnya teman-teman ada urusan yang berhubungan dengan uang, tinggalkan emosi teman-teman dan let's business work seperti yang biasanya aja gitu. Jadi tinggalkan emosi, tinggalkan subjektivitas, gunakan logika sederhana dan probabilitas yang ada. Kurang lebih seperti itu pembahasan dari buku Thinking Fast and Slow. Kalau misalnya teman-teman ada komentar, seperti biasa tinggalkan komentar di bawah. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan video saya, please subscribe and like dan bisa share ke teman-teman kalian supaya saya lebih semangat untuk bikin videonya. Thank you. Ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao.